ngacak-ngacak ke depan. Karena kenapa komposisi Arsenal fokus bakal ngacak-ngacak. Lubu, Ras, oke lah 0-0 meskipun Mina mobilitasnya lambat gak jadi masalah. Lo ada Movers di sana. Lo bisa tag team dengan Movers start duluan abis itu 0-0 bisa langsung gantian gitu kan sama Movers. Jadi menurut gue ini masih fleksibel banget. Jadi bener-bener opsinya Archangel banyak dan AEW Alta pun eksekusinya bisa fleksibel juga karena mereka mempunyai Death Embrace dari Omnya sendiri kan. Betul, satu artis yang mereka punya ya. Dan kita bakal masuk ke game sekarang Will 20 antara All Is Well Alta versus Archangel bersama gue Genshin. Dan bersama gue di sini Will 20 pastinya. Langsung saja menuju ke arah Horizon Valley. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena penting banget supaya kalian tidak ketinggalan dari berbagai macam turnamen dari Garena AOV Indonesia. Iya betul sekali dan kita bakal langsung masuk aja dan lihat apakah bakal langsung 2-1 or 2-0 di sana ya Genshin. Tapi memang di sini dari kedua timnya ya sebenarnya yang gue bilang eksekusinya aja harus diperhatikan karena mereka mempunyai kunci-kunci juga keberhasilan untuk setiap eksekusi warnya baik itu human OP gitu kan bisa sebagai biting atau nggak sih bisa sebagai kiting di sana karena memiliki death embrace-nya belum lagi WL single target bisa ngeciduk juga pada saat misalnya human OP lagi cari celah buat nge-trapping tahu-taunya ada layer trapping dalamnya gitu kan karena kan trapping lu bisa per layer-layer juga gitu kan. Betul. Bisa beda-beda jadi harus hati-hati juga untuk Archangel sendiri tapi memang kita lihat di sini Movers udah bakal coba dibonyokin aja dipecut oleh human OP tapi kata Movers getek pecutan kamu belum kerasa katanya Genshin masih getek-getek aja dan akhirnya balik lagi farming dulu aja kayaknya ya. Farming dulu aja emang ya kita tahu mereka juga harus mencari cara apalagi Ninja Wonder Woman juga yang masih sustain pastinya. Oke ada 3 orang sekawan yang bakal langsung menyerang tapi bakal ada trap-trap dulu aja nampaknya udah diketahui dari dalam mid lane-nya dan ada lagi di grup dari arah yang berlawanan di bawah dan ada WL dan juga Nightmare yang langsung rise up Avenger Assemble menyerang ke depan ke arah Movers dan bakal menjadi target berikutnya ke arah Abyssal yang berusaha untuk mereka dapatkan. Tapi ada 0-0 di bawah untuk bisa langsung menyerang dari double trouble yang langsung connect ke depan. Tapi nampaknya kita lihat ada Superset berasal menyerang dari arah sana di mana Human OP bakal menjadi first blood pertama yang diserang oleh 3 sekaligus di sana. Nah itu sekalinya kalau misalnya Human OP juga menurut gue ya kalau misalnya Human OP sih sebenarnya tujuannya sebenarnya bagus. Dia untuk vision daerah depan dan dia mencari peluang gimana caranya gue bisa menggunakan Empress gue dengan baik. Tapi kita lihat di sini Flava bakal coba dikejar oleh 3 player tapi out of range di sana jadi akhirnya diputuskan oleh ketiga player tapi coba diseruduk itu aja oleh seorang Fadel karena memang mengetahui juga kedatangan dari WL dari bottom lane AEW Alta sendiri dan akhirnya bubar jalan terlebih dahulu. Oke kita lihat lagi yang tadi bahwa tadi menurut gue Human OP terlalu depan sebenarnya untuk menzoningnya dan memungkinkan untuk Human OP digebukin massal menurut gue kalau misalnya dia nge-vision ke depan itu. Mungkin untuk nextnya Human OP sih bisa lebih memperhitungkan lagi kira-kira kalau misalnya gue sejauh itu bisa di follow up dengan oleh teman-teman gue gak atau enggak gue bisa gak saat gak ada follow up gue bisa escape menggunakan flicker gue gitu kan. Soalnya kalau misalnya sekalinya perhitungannya agak sedikit meleset udah bakal auto combo banget sama Movers gitu kan. Tadi submission langsung connect belum lagi tadi digebukin kalau nggak salah tadi Senko 0-0 sama Movers ya bareng ya tadi kalau nggak salah ya. Atau sama Aki-Aki tadi gue lupa 3 player mepet dari Arsenal sendiri langsung ngegebukin dari ke arah Human OP-nya sendiri Genshin. Betul, apalagi ada Fadel di sana yang bakal menerjang dengan Fire Fresh juga didorong bahkan dari ultimate. Tapi kita bakal melihat sekarang ada lagi double trouble yang connect dari depan dan Human OP bakal menjadi tapi nampaknya ada drop tapi langsung aja connect dengan ada suppressor dan didorong sekali lagi sama Fadel. Tadi baru ngomong langsung saja terlaksanakan di sana ya, tapi memang sulit sih karena banyak banget CC dari arah Angel. Harus hati-hati dari Arsenal Alta tapi bakal lagi ada penyerangan ke arah jungle-nya nih Will 20. Iya sih betul banget harus lebih hati-hati lagi ya. Jangan sampai ya gue berharap jangan sampai keulang lagi ya. Terpick off santai-santai gitu karena memang dari Archangel mereka enak juga gitu kan buat nge-pick off santai. Mereka punya Fadel belum lagi disusul lagi kedatangan double trouble dari Senko yang tidak tahu arahnya dari mana gitu kan yang tiba-tiba bisa membuat kaget player AEW Alta sendiri itu sih malah petakannya. Tapi memang di sini dari ketiga playernya dipepet lagi sesuai yang tadi Genshin bilang bahwa ketiga player selalu mepet juga gitu kan baik itu dari kedua timnya AEW Alta dan Archangel cuman memang eksekusinya memang kadang-kadang membuat sulit. Dan tapi kita lihat juga double trouble juga di open oleh Laville jadi mengetahui keberadaan dari Human OP dan juga Flava di sana Genshin. Flava kita bakal melihat di sana dan ada Fadel dan juga Movers untuk bisa masuk tadi tapi ada Flava dan Kecot dan Nightmare yang mempertahankan jungle-nya agar tetap aman.
Tapi bakal di-clear wave terlebih dahulu aja dan bakal menuju ke arah atas nampaknya. Di bawah juga sangat sibuk nampaknya WL dalam bahaya. Tapi ada sebelas pertahanan movers dan bakal mundur terlebih dahulu. Untungnya ada Flicker, masih bisa aman. Dari arah Human OP di sana juga Echot snipe-nya kena. Wow, dikit lagi tuh padahal. Tapi ada Classico di arah bawah. Tidak gentar juga antara WL dan juga 0-0. Bawa kawan nih gimana? Aki langsung menerjang tapi masih bisa lari. Ayo kejar aku. Enggak kena bos. Dan Haki tetap nampaknya bakal mengejar cintanya. Waduh, nggak bisa, kata Haki nggak bisa. Kamu terlalu cepat sayang. Kamu terlalu cepat sayang, mungkin atau enggak skill 1 gitu ya dari seorang Haki sendiri lagi CD, mungkin dia bisa jadi juga. Tapi memang kita lihat di sini bakal coba dikejar aja Human OP, bakal langsung digunakan Death Embrace, tapi Death Embrace tidak bisa membuahkan hasil dan akhirnya harus tertumbang. Meskipun ketemu first gua kelok, tapi ada Fadel kata yang nunjuk lu gitu kan dengan kekuatan supernya dari Binjai di sana. Tapi kita lihat di sini Flava juga bakal langsung datangin seorang mover di sana, setup lagi, tapi Fadel di sana mau mengeproksi seorang Echot tapi terlalu jauh. Nggak apa-apa, meskipun Echot pulang gue bisa dapat tower katanya kan. Betul, tower ya, dimana sudah diprediksi sama Senko dan bakal diserang dengan ada damage kerusakan yang selalu mereka dapatkan. Oke ya, kita bakal melihat ada TV yang unik sekarang, dimana ada minion wave, dimana Sig minion akan muncul di setiap lane setelah pertandingan memasuki menit kelima. Jadi Sig minion ini bisa disebut sebagai gerobak ya, yang dapat memberikan damage lebih besar saat menyerang tower. Penting banget ya, tapi nampaknya di sana sudah ada Crucial Steel. Oh my god, Shining Light, Blinding Light berhasil untuk bisa mendapatkan satu Slayer ya, Dark Slayer dengan sangat cerdik sekali dari Al-Soal. Tapi nampaknya perang belum berakhir, langsung menyerangnya teman-teman move pertama dari kali saya dapat di Frost untuk bisa bertahan. Tapi Lubu sang raja dinasti kita harus tumbang di sana karena banyak sekali gempuran damage yang dari 4 orang yang langsung mendapatkan dari peluru Enchant di sana bisa menyerang movers. Oke, diam-diam ada inisiasi yang sangat menarik dari WL dan mendapatkan tower tier 2. Tapi perang belum berakhir. Tower tier 3 bakal berusaha untuk bisa didapatkan dari Al-Isolata dari midlane. Waduh, jangan sampai sih dari Archangel lagi melakukan, sebenarnya dari Archangel mereka sudah mengetahui sih ada seseorang juga di sana. Cuman predik yang diberikan oleh Flava untuk nge-stealnya nice banget. Untuk nge-steal tadi masih Dark Layer ya berarti ya, masih Dark Layer dan itu nice banget. Dan menurut gue tadi pada saat udah di steal gitu aja dan harus dihancurin lagi tier pertamanya, sudah semakin double melompong untuk tower-towernya dari Archangel sendiri karena memang di sana juga tersisa high ground dari bottom lane-nya. Tier pertamanya udah hancur baik itu dari mid lane dan juga top lane. Semakin PR, meskipun dari Ghost sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya perbedaan sekitar 1000 kurang di sana baik itu AEW Alta dengan Arsenal sendiri. Cuman jangan sampai terulang lagi kayak tadi sih, soalnya takutnya agak sedikit malapetaka. Kita lihat Genshin di perperangan terus pecah dan adalah surprise keluar, tapi nampaknya Human OP tidak bisa menahan dari gempuran damage yang sudah didapatkan, termasuk Senko, Movers, dan juga Fadel yang sekarang bakal beroperasi penyerangan di arah bawah untuk bisa mendapatkan tower tier 3. Tapi bakal lihat lagi ada trap dari WL yang diam-diam split push untuk bisa mendapatkan tower. Haki tidak bakal membiarkan itu dengan mudah. Untungnya ada Flava yang langsung aja membantu mereka, tapi nampaknya ada Martin Frost mempertahankan dan 0-0 langsung rise up ke depan untuk bisa menyerang WL yang low dan langsung tumbang ke sana dan harus dibalikan ke base nampaknya. Tapi Flava ini harus melarikan diri dulu karena nampaknya bakal ada yang menyerang dan bakal tidak mau membuang kesempatan dari Archangel untuk bisa mendapatkan Holy Dragon sebagai objektif tambahan. Yes, betul. Tapi gue udah melihat dari area Alta, dari early sampai fase mid-nya, menurut gue udah melakukan jobnya dengan baik. Tapi kita lihat juga terjadi duel di sana. Flava sangat berani sekali, padahal tahu Haki itu masih aktif conquerornya. Di fight aja, cakaran gue mungkin lebih sakit, tapi nggak bisa. Conquerornya terlalu sangat menyakitkan. Ngamuk banget Haki, bahkan nggak bisa ditumbalkan, maksudnya nggak bisa ditumbangkan oleh seorang Flava di sana. Oke, lanjut yang tadi. Menurut gue dari awal Alta sebenarnya untuk segi dari manajemen creepnya gitu ya, dan juga untuk positioning dari setiap hero-nya baik itu Human OP dan kawan-kawan yang baik itu WL juga, terutama untuk fokus nge-split itu bagus banget. Itu WL nge-split membuahkan hasil sampai tier kedua. Jadi kita lihat juga di sini Genshin ada peperangan kembali. Perperangan terus pecah kawan-kawan, di mana Nightmare langsung aja diseruduk dan dirundung sama 4 orang sekaligus dan sangat baik inisiasinya karena itu salah satu hero core juga dari Al-Isra Alta dan bakal berotasi ke tempat yang lain di mana tower berikutnya menjadi incaran di arah mid lane. Ada double trouble yang connect ke arah Liana dan bakal di follow
follow up dengan sangat baik langsung dari Suppressor Blaster dan juga mendapatkan satu closing dari tower di arah mid lane-nya. Ini bakal menjadi ancaman karena pakai bakal bermain cepat dari Archangel untuk bisa langsung menerjang ke arah mid lane sekali lagi. Zero dan juga adanya Dark Dominant yang sudah dikeluarkan dan bakal menarik ke depan. Langsung aja maju. WL-nya percaya diri sekali tapi terlalu banyak damage di sana dan juga kena CC yang besar dari Zero dan harus juga tumbang. Dan tower tier 2 bakal menjadi bulan-bulanan tapi pelan-pelan Senko terlalu dini overextend juga nampaknya dan bakal tumbang sekali lagi dari Human OP dan Echo. Waduh, tadi waktu gue lihat Senko ke depan Senko. gitu kata gue, wah Senko berani banget, lagi di backup loh, itu Ryomanya lagi di backup sama kedua player ya. Waduh kata gue bentar, gimana caranya Senko bisa SF? Gak bisa sih. Dalam hati gue pada saat Senko-nya udah langsung, tadi kalau gak salah Senko buang flicker ya, Senko buang flicker ke depan, udah gak bisa sih, gak ada flicker sih kata gue sih, udah gak bisa di backup sih. Ras udah low health gitu kan, tujuannya mungkin tadi waktu seorang dari Senko ke depan mungkin prediksi cuma satu orang doang, Nightmare doang, nggak ada backupan dari AW Ata gitu yang lainnya. Akhirnya datang di situ, cuman menurut gua kalau misalnya nggak tahu sih kayaknya enggak, dia tahu, cuman mungkin mempredik bakal ada follow up soalnya kalau nggak salah harusnya ke Vision sama dia. Nightmare kalau nggak salah dipepet ada kedatangan seorang Echot dan juga Human OP. Mungkin itu agak sedikit antara ya miskom gitu kan dengan backupan follow up teman-temannya atau enggak memang nggak ke Vision, antara dua itu doang kemungkinannya. Tapi memang di sini kita lihat dari AEW Alta sampai mid game ini tadi lanjutnya tadi gue bilang bahwa dari AEW Alta sebenarnya udah cukup rapi, cuman eksekusi dari Archangel bener-bener cukup bisa mendefensif meskipun mereka harus mengorbankan beberapa tier dari towernya Genshin. Gitu kan, towernya agak sedikit double karena WA fokus split push gitu kan dari AEW Alta. Cuma tidak menutup kemungkinan bahwa Archangel masih bisa membalikan keadaannya dan AEW Alta pun masih sangat bisa juga gitu kan melakukan steal seperti tadi pada saat Dark Slayer juga bisa jadi juga memanfaatkan gitu baitingan dari seorang Human OP untuk mancing Archangel ke arah depan biar bisa lebih depan. Contoh tadi mover juga agak sedikit banyak pada saat WL yang eksekusi ke depan ya. Gitu kan Archangel tadi terlalu maju memutuskan untuk fokus ke arah high ground ya meskipun mungkin mover sudah memprediksi bahwa gua harus menjadi tumbal dulu ya, at least high ground hancur gitu kan dari mid lane-nya. Betul, high ground itu bakal menjadi satu perhitungan yang penting ya untuk bisa langsung maju. Tapi nampaknya langsung aja kena dengan super tengah bisa terbaca dengan mana untungnya masih ada lagi nyawa kedua dari Tensei berikutnya. Dan kita lihat ada penyerangan dari movers yang setengah darah di sana dan masih ada Fadel dengan Valkyries yang terus bisa mengharas tapi bakal jadi pengaruh di saudara bawah. Sudah ada lagi Dark Slayer yang sudah dikeluarkan. Nightmare harus segera cepat bisa clear wave terlebih dahulu tapi ada Lubu yang bakal menghambat pergerakannya. Fadel bakal maju pelan-pelan ke flanking untuk bisa masuk tapi nampaknya terlalu bahaya untuk bisa maju ke depan tapi Human OP dalam bahaya. Well mempertahankannya sebagai backup juga dari adanya skill area yang dia punya tapi bisakah nggak bijak juga mereka nampaknya butuh Dark Slayer untuk bisa nembus pertahanan dari Al Israel Alta, Wendy. Yaps, waduh ini sih menurut gua ya mereka mau gak mau harus mendefensif mati-matian banget defensif dengan cara gua harus melakukan ya hal-hal yang dimana dari AEW Alta harus mengerahkan sekuat tenaga banget gitu soalnya sekalinya high groundnya hancur dari AEW Alta apalagi udah gak ada high ground sama sekali. Ya mimpi buruk yang seperti tadi di game pertama yang tadi gue bilang gitu kan. Dari AEW sendiri benar-benar harus pintar-pintar mempertahankan dari high ground yang kalau udah sikonnya seperti ini. Tapi titik balik yang paling besar untuk AEW Alta mau gak mau mereka harus bisa nge-steal, nge-secure untuk DLS ya sih. Kalau misalnya mereka mau comeback ini soalnya kalau misalnya memanfaatkan WL lagi untuk nge-split push menurut gue agak sedikit sulit kalau untuk momen sekarang. Karena udah melebihi kapasitas WL kalau misalnya untuk sekarang gitu kan. WL hanya bisa melakukan halnya tadi dikarenakan masih abstrak gitu kan. Dalam artinya masih abstrak itu WL masih bisa nge-split push dengan ada buying time yang cukup manis dari Human OP buat nge-distract biar dari Archangel sendiri gitu ke distract. Kita lihat sini ada War Genshin. Ada War langsung lagi Flava yang udah setengah darah dan sangat baik sekali adalah Sword of Truth dan juga Submission Bracelet yang sudah dikeluarkan sama Wonder Woman. Tapi kita tampaknya belum berakhir untuk bisa mempertahankan mata-mata darah. Sudah lagi nampaknya bakal diserang dari Zero dan WL terpisah. Nampaknya langsung diamuk basah. Hilang begitu aja. Dan ini bakal rise up sekali lagi dan langsung mengamuk dari Conqueror dari Lubu. Dan ini bakal mempertahankan sekali lagi dari arah Korea. Tapi nampaknya gak bisa pertahanan pedang dari Asu yang didorong langsung sama Odin Freeze. 5-5 yang rata ini dan bakal menjadi pembuka juga dari Nexus yang nampaknya free dan 1 poin berikutnya berhasil didapetin sama Archangel sekarang. Wow, congratulations Archangel mendapatkan 2 poin kembali pada malam hari ini. Well play ya gitu ya, well play dan nice try terutama untuk AEW Alta ya gitu mengingat kembali bukannya jelek yang gue bilang dari setiap player gitu kan yang tidak mendapatkan poin hari ini karena memang 2-0 semua kan dari match